Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Bu Husnul Khatimah selaku salah satu dosen pengampu di mata kuliah Ekonomi Publik dan Kesehatan. Di mana pada mata kuliah ini selain saya sebagai tim teaching ada Bu Sarah Dania sebagai tim teaching di mata kuliah Ekonomi Publik dan Kesehatan khususnya yang ada di kelas C. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan men-share mengenai video pembelajaran yang ada pada TM9. Di mana pada TM9 kita akan diskusi mengenai mohon maaf, kita akan diskusi mengenai ekonomi kesehatan dan etika bisnis di dunia kesehatan. Di mana setelah sebelumnya kalian mempelajari mengenai ekonomi publik dari TM1 sampai dengan TM7, kemudian mulai dari TM9 sampai dengan TM15, kita akan mempelajari mengenai ekonomi kesehatan. Khususnya di TM9 ini, selain dari pengertian ekonomi kesehatan, bagaimana kaitannya terhadap etika bisnis di dunia kesehatan. Peran ekonomi di dalam kesehatan, kalau kita melihat dari pengertian ekonomi kesehatan, di mana bidang studi yang mengkaji tentang bagaimana sih sumber daya yang dialokasikan khususnya untuk perawatan kesehatan dan juga bagaimana alokasi itu terhadap kesehatan masyarakat. Yang mana salah satu konsep dasar di dalam ekonomi kesehatan adalah berkaitan tentang ketidakpastian dan asimetris informasi yang sering terjadi antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Kalau kita merujuk dari kalau kita merujuk dari Arrow di dalam bukunya, dalam artikelnya di tahun 1963 bahwa uncertainty and the welfare of economics of medical care, yang mana adanya ketidakpastian ini mengenai kebutuhan akan perawatan medis dan efektivitasnya menimbulkan perbedaan yang mendasar antara pasar perawatan kesehatan dan pasar barang lainnya. Sehingga ekonomi mempengaruhi perilaku penyedia layanan kesehatan dan pasien. Misalnya, pembayaran berbasis kinerja atau pay for performance yang telah digunakan untuk mendorong penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas perawatannya. Dan studi dari Collier dan Newhouse yang mana menunjukkan bahwa insentif finansial itu dapat mempengaruhi keputusan medis dan juga hasil kesehatan. Yang mana setiap individu kalau dirasa dia punya finansial yang lebih baik dibandingkan dengan individu yang lain dalam hal dia memperoleh akses kesehatan, kemudian dalam hal bagaimana hasil kesehatan yang dia kaji, misalnya dia melakukan rutin cek kesehatannya setiap bulan secara berkala, karena untuk cek rutin berkala pun juga membutuhkan biaya yang cukup tinggi, dan ini hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memang memiliki pendapatan yang lebih, yang spending uang untuk kesehatannya sendiri. Nah, di mana di dalam analisis ekonomi itu mengevaluasi efektivitas biaya dari intervensi kesehatan itu sendiri. Di mana di dalam metode ini membantu para pembuat kebijakan, para stakeholder untuk memutuskan intervensi mana yang memang memberikan manfaat yang relatif besar terhadap biaya yang mereka keluarkan. Sehingga menurut Drummond di tahun 2015 bahwa metode evaluasi ekonomi itu seperti analisis efektivitas atau analisis biaya manfaat yang penting di dalam mengalokasikan sumber daya yang optimal di dalam sistem perawatan kesehatan. Dan dalam hal ini menjadi peran ke para stakeholder setempat, khususnya di bidang kesehatan, untuk merencanakan anggaran yang mereka keluarkan, khususnya di bidang kesehatan, karena berpengaruh terhadap evaluasi ekonomi yang ada di suatu negara itu. Dan peran ekonomi di dalam dunia kesehatan itu lebih kepada menetapkan harga obat dan juga teknologi medis. Karena di pasar obat itu seringkali menghadapi tantangan monopoli.
karena berkaitan dengan paten yang memberikan hak eksklusif kepada produsen obat, di mana hal ini juga dapat membuat harga obat itu semakin tinggi. Itulah kenapa ketika kita misalnya membeli obat di apotek, kadangkala apoteker itu menawarkan apakah obatnya mau obat yang generik atau obat yang paten. Karena kalau obat yang generik itu harganya akan relatif lebih murah. Sedangkan obat yang paten harganya akan jauh lebih mahal. Padahal dari sisi kandungan utamanya mungkin sama-sama paracetamol, tapi kandungan penyertanya yang lain yang membedakan antara yang paten dengan yang generik ini. Sehingga kadangkala ada istilah atau mungkin ada sugesti bagi sebagian orang tertentu ketika dia diberikan obat generik, dia merasa bahwa tidak ada perubahan di dalam kesehatannya, tapi ketika dia diberikan obat yang paten, ternyata dia cepat sembuh. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin dialami oleh beberapa orang, beberapa individu yang mana dapat berpengaruh juga terhadap monopoli di bidang obat. Sehingga biasanya produsen-produsen besar selain dia memproduksi obat yang paten, dia juga memproduksi obat generik. Jadi ada pangsa pasarnya. Ada yang mungkin obat terkhusus untuk menengah ke bawah, yang dia lebih memilih yang obat generik yang harganya relatif murah dan menurutnya juga sama saja, nyatanya juga sembuh-sembuh aja ketika kita minum obat generik. Tapi ada juga yang dia memproduksi obat paten yang mana sudah ada hak patennya, jadi kandungan-kandungan yang ada, bagaimana prosesnya itu sudah dipatenkan, yang mana tidak diikuti oleh produsen-produsen obat yang lain, sehingga harganya juga akan relatif lebih mahal. Sehingga di sini perlunya peran pemerintah untuk mengkontrol bagaimana supaya masyarakat itu diberikan pilihan obat, tidak hanya obat yang paten tapi juga obat yang generik. Jadi tergantung dari kemampuan masyarakat apakah mampu membeli obat generik atau obat yang paten. Sehingga di sini dapat memastikan dari sisi penyediaan obat dan juga aksesibilitas bagi pasien. Nah, ekonomi kesehatan itu mengeksplorasi dampak dari berbagai model pembiayaan, baik itu perawatan kesehatan, contohnya seperti asuransi kesehatan publik dan swasta. Seperti misalnya sistem asuransi kesehatan sosial yang ada di Jerman, yang menyediakan secara universal ya, secara keseluruhan dengan biaya yang relatif lebih murah, sehingga sistem yang berbasis pasar yang di Amerika itu seringkali mengakibatkan ketidaksetaraan di dalam akses dan biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Hal ini menjadi sorotan bagi Saltman, Bruce, dan Figueres di tahun 2004 bahwa berbagai sistem asuransi kesehatan yang ada di Eropa Barat itu lebih menyoroti kelebihan dan kekurangan dari model dalam menyediakan akses yang adil dan berkualitas yang tinggi, di mana dalam hal ini setiap negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju, harusnya dalam menyediakan akses itu tidak melihat apakah masyarakat itu tergolong masyarakat yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Harusnya semuanya punya akses yang sama, baik masyarakat yang pendapatannya kurang maupun yang menengah ke atas, sehingga ada keadilan di sini. Dan juga dari kualitas itu menyesuaikan dari sisi pembiayaan itu sendiri. Nah, ekonomi kesehatan terus berkembang untuk menemukan cara yang lebih efektif dan efisien dalam menyediakan perawatan kesehatan bagi semua orang. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang kompleks seperti ketidakpastian, asimetris informasi, monopoli dalam pasar perawatan kesehatan. Kalau kita lihat data berikut, di sini kita bisa melihat bahwa persentase laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2001-2021 menurut sektor yang ada di Indonesia. Kita lihat di sini bahwa di tahun 2021 sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial itu punya proporsi yang paling tinggi terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kita melihat bahwa di tahun 2021 memang pada saat itu masih terjadi COVID-19 ya, sehingga spending utama masyarakat Indonesia itu lebih kepada kesehatan, baik itu untuk pembelian obat, pembelian vitamin, pembelian alat kesehatan atau buah-buahan khususnya ya, yang mendorong di jasa kesehatan dan kegiatan sosial ini lebih tinggi. Meskipun pada saat itu harga alat kesehatan, obat-obatan, vitamin juga relatif tinggi, tapi karena berkaitan dengan kesehatan, sehingga masyarakat masih tetap
memiliki permintaan yang tinggi di bidang kesehatan, sehingga pada saat itu memang kontribusi dari sektor jasa kesehatan ini paling besar dibanding dengan sektor-sektor yang lain yang mana pertumbuhannya itu bisa lebih dari 10%. Kemudian kita bisa melihat di sini juga bahwa persentase laju pertumbuhan dan kontribusi sektor kesehatan itu sendiri, yang mana di garis biru adalah laju pertumbuhan, dan yang garis merah itu adalah kontribusi. Kita melihat pertumbuhannya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, di mana dari laju pertumbuhan mengalami fluktuatif, tapi di tahun 2016 cenderung naik ya, sampai di tahun 2020, karena memang pada saat itu mulai memuncak COVID muncul itu tahun 2019, puncaknya di tahun 2020, sehingga memang pertumbuhannya cukup tinggi sektor kesehatan, sedangkan di tahun 2021 sudah turun ya dari 11 ke 10%, karena memang di tahun 2021 cenderung sudah mulai ada perbaikan, masyarakat juga sudah tidak terlalu khawatir, dan dari alat-alat kesehatan maupun obat-obatan harganya juga sudah turun lebih murah, karena mungkin selain semakin banyak pesaing, kita pun juga sudah divaksin gitu, jadi lebih kuat adaptasinya terhadap penyakit itu. Jadi spending untuk jasa kesehatan tidak sebanyak seperti di tahun 2020, karena pada saat itu memang puncak-puncaknya. Pun juga dari kontribusinya di tahun 2021 lebih tinggi ya, karena pada saat itu memang nilai PDRB-nya lebih meningkat dibandingkan di tahun 2020. Kemudian kalau kita melihat di sini, yang mana di sebelah kiri ini adalah rata-rata pengeluaran, yang mana tahun 2019 sampai 2021, di mana rata-rata pengeluaran pada masa COVID ya, pada saat itu khususnya di bidang kesehatan, per bulannya itu mengalami kenaikan dari yang 30.000 sekian rupiah per bulan, kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 34.000 sekian rupiah per bulan. Karena kembali lagi pada saat COVID-19 kemarin menyebabkan spending pengeluaran kita juga dapat meningkat khususnya di kesehatan. Kemudian kalau merujuk di sebelah kanan, yang mana kalau kita melihat pada persentase proporsi pengeluaran kesehatan, kita lihat di sini bahwa dibandingkan perkotaan dengan pedesaan di tahun 2019 sampai dengan 2020 itu lebih cenderung tinggi yang ada di pedesaan dibandingkan dengan yang ada di perkotaan. Karena memang pada mulanya COVID, karena akses di pedesaan itu juga terkait dengan kesehatan ini mungkin relatif jauh, kemudian minimnya dan dari pendistribusian obat-obatan yang menyebabkan juga harga-harganya lebih mahal, sehingga proporsi pengeluaran yang ada di pedesaan ini lebih tinggi gitu, karena selain dari akses kesehatan yang sulit, yang jauh, yang menyebabkan harga baik itu obat, vitamin, alat kesehatan juga akan lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di perkotaan. Meskipun dari sisi jumlah penduduk lebih banyak perkotaan, karena dari proporsi pengeluarannya dibanding dengan pedesaan itu harganya juga cukup tinggi itu dibanding dengan yang ada di perkotaan. Tahun 2021 ternyata dari perkotaan yang lebih tinggi, karena pada saat itu selain dari masyarakat yang sudah mulai aware terhadap COVID, sehingga dari yang masyarakat pedesaan sendiri mereka sudah tidak sekhawatir di tahun 2020, sehingga kadangkala penyakit yang batuk, yang demam, mereka tidak sekhawatir di tahun 2020, sehingga dari segi pengeluarannya tidak sebanyak gitu ya seperti di tahun 2020. Kemudian kita melihat grafik dari kinerja sektor jasa kesehatan, di mana kita lihat di sini di tahun 2011 sampai 2021 mengalami tren yang positif ya, antara pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sektor jasa kesehatan, dan juga share dari sektor jasa kesehatan itu sendiri. Terutama di tahun 2020 meskipun pertumbuhan ekonomi kita turun, yang warna biru ya, tapi pertumbuhan sektor jasa justru meningkat drastis kan 11, sekian persen. Pun juga di tahun 2021 meskipun pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai positif, tapi dari sektor kesehatannya justru cenderung turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tingkat kesadaran masyarakat yang sudah mulai tinggi sehingga share mereka terhadap kesehatan ini sudah mulai berkurang.
Kemudian kita melihat pada gambar selanjutnya, selain tadi persentase penduduk yang punya keluhan kesehatan di pedesaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di perkotaan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Karena di pedesaan selain karena akses kesehatan juga dilihat dari tingkat obat-obatan yang cukup mahal sehingga penduduk di pedesaan juga lebih banyak yang usia menengah, usia lanjut ya, karena yang usia anak-anak mudanya itu lebih bermigrasi ke perkotaan sehingga cenderung masyarakat di pedesaan ini lebih tinggi dari segi keluhan kesehatan dibandingkan dengan perkotaan. Kalau dibandingkan dengan gender, ternyata perempuan yang lebih sering sakit karena selain dari faktor psikologis, kemudian dari faktor psikologis, dari gaya hidup, ternyata juga dari sisi perempuan ini yang mungkin tumpuannya lebih berat dibandingkan laki-laki, sehingga merasa lebih sering sakit dibandingkan dengan laki-laki si perempuan ini. Dan kalau kita melihat kategori usia, sudah terlihat di sini ya bahwa paling banyak itu yang mengeluh sakit yang usia 60 tahun ke atas dan juga usia balita. 0 sampai 4 tahun yang rawan atau sering terjadi penyakit karena memang daya tahan tubuhnya yang masih lemah. Selanjutnya kita melihat dari etika bisnis di sektor kesehatan yang mana ada prinsip moral bagi stakeholder kesehatan, perlindungan privasi pasien, kemudian melibatkan masalah biaya dan keuntungan kesehatan, tanggung jawab penyedia layanan kesehatan sampai dengan informed consent. Nah, kita lihat dari etika bisnis di sektor kesehatan, yang mana etika bisnis yang baik itu memastikan semua tindakan yang diambil dalam sektor ini dilakukan untuk kepentingan terbaik pasien dan masyarakat. Di mana di dalam etika bisnis ini semua individu itu harus memiliki akses yang sama terhadap perawatan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa memandang status ekonomi atau sosial mereka. Pun juga harus ada keadilan yang mana meskipun ada kesenjangan yang signifikan dalam akses terhadap perawatan kesehatan, tapi bagaimana dari stakeholder dari pemerintah sendiri dapat memberikan keadilan supaya tidak terjadi kesenjangan. Tapi memang kita melihat di antara negara maju dan negara berkembang itu umumnya pasti akan ada kesenjangan, khususnya di dalam aksesibilitas kesehatan. Nah, di dalam etika bisnis, penyedia layanan kesehatan itu punya kewajiban moral dan juga legal untuk melindungi informasi pribadi pasien dari akses yang tidak sah. Dan perusahaan farmasi yang mana seringkali menghadapi dilema etis ya antara mengejar keuntungan apakah mengejar keuntungan ataukah menyediakan obat-obatan yang terjangkau. Karena apakah mereka profit oriented betul-betul untuk berbisnis ya di bidang farmasi atau betul-betul menyediakan obat yang terjangkau bagi masyarakat. Nah, inilah yang menjadi dilema bagi para perusahaan farmasi sehingga biasanya perusahaan farmasi itu ya mereka memproduksi selain obat paten yang harganya relatif mahal dan mungkin dilihat dari keandalannya eh, dari berdasarkan pengalaman pribadi akan lebih cepat sembuh menggunakan obat paten dibandingkan dengan obat generik, tapi mereka biasanya juga tetap menyediakan obat generik untuk masyarakat yang membutuhkan harga yang lebih murah gitu. Nah, di dalam etika bisnis, tanggung jawab penyedia layanan kesehatan itu bagaimana bisa memberikan perawatan yang berkualitas tinggi, ya yang mana ini termasuk menghindari konflik kepentingan di mana keputusan medis dapat dipengaruhi oleh insentif finansial. Prinsip-prinsip ini adalah dasar dari praktek medis yang etis dan bertanggung jawab. Sehingga di dalam etika bisnis di dunia kesehatan ada istilahnya informed consent, yang mana setiap kita melakukan setiap tindakan itu harus ada persetujuan dari pasien. Kalau tidak ada rumah sakit
kita dapat menuntut rumah sakit kalau misalnya setiap tindakan yang mereka lakukan itu tanpa adanya persetujuan dari pasien tersebut. Bahkan di Harley tahun 2000 pasien harus diberi informasi yang cukup sesuai dengan keputusan apapun terhadap perawatan mereka. Pasien harus tahu, wajib pasien diberitahu tindakan apapun yang akan dilakukan, resiko apapun yang terjadi, wajib untuk disampaikan kepada pasien dan pasien diberikan keleluasaan untuk memilih apakah akan melakukan tindakan itu atau tidak gitu. Sehingga di sini kan akan ada penanganan yang adil gitu. Setiap penanganan ada persetujuan pasien sehingga ketika terjadi apapun yang tidak dikehendaki atau risiko itu terjadi, nah di sini pasien sudah menerima risiko yang dihadapi karena sudah diinformasikan dari awal. Analisa kasus dalam ekonomi kesehatan, yang mana metode yang digunakan untuk mengkaji dampak kebijakan kesehatan, intervensi medis, dan alokasi sumber daya pada hasil kesehatan dan efisiensi ekonomi. Studi kasus memberikan wawasan praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi diterapkan dalam konteks dunia nyata dan bagaimana hasilnya dapat berbeda berdasarkan kondisi spesifik. Yang mana contoh analisis kasus yang terkenal adalah evaluasi sistem asuransi kesehatan universal di Taiwan tahun 95 yang di mana asuransi itu melalui model asuransi sosial yang mana memang berhasil ya. Dikatakan di Taiwan tahun 95 dimulai dari kalau di kita seperti BPJS, di Taiwan itu berhasil. Di Taiwan berhasil menunjukkan desain kesehatan asuransi yang tepat, asuransi kesehatan universal yang dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap masyarakatnya, tidak tergolong siapapun dapat mengakses itu, ternyata di Taiwan berhasil. Dan Getzen mencatat sistem ini berhasil meningkatkan akses perawatan kesehatan dan menurunkan biaya kesehatan relatif terhadap PDB tanpa mengorbankan kualitas perawatan. Contoh lain, analisis dampak kebijakan pengendalian tembakau di berbagai negara, karena kebijakan ini juga memberikan contoh bagaimana intervensi kesehatan masyarakat yang berbasis bukti dapat menghasilkan manfaat kesehatan yang besar dan mengurangi beban ekonomi dari penyakit terkait dari tembakau itu sendiri. Bahkan dari Volland, Gottman, dan Stano menunjukkan penerapan pajak tembakau yang tinggi, larangan iklan tembakau, dan kebijakan bebas asap rokok di tempat umum telah berhasil mengurangi prevalensi merokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Seperti kita tahu di Indonesia berkaitan dengan BPJS Kesehatan, untuk kebijakan yang terakhir, tidak mengcover penyakit yang disebabkan karena merokok, khususnya penyakit ginjal dan juga paru-paru. Jadi hati-hati bagi kalian ya, bagi perokok aktif, karena biasanya apapun gaya hidup yang kita lakukan saat ini akan kita panen ketika kita tua nanti. Jadi jangan sampai nanti ketika kita tua, kemudian sakit ya sebagai akibat dari gaya hidup kita yang mungkin perokok aktif, yang tidak peduli gitu sehingga menyebabkan penyakit tertimbun terhadap kita nanti kita akan nikmati nanti pada saat hari tua. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan memang untuk kebijakan ini sendiri bahkan sudah tidak di-cover oleh BPJS. Di sini ada beberapa contoh studi kasus mengenai beberapa contoh studi kasus, baik itu yang terjadi di Indonesia ya, terkait dengan penyalahgunaan profesi kedokteran yang saat ini juga semakin sering terjadi malpraktek, bahkan etika dari dokter, dari nakes yang dilanggar di ruang perawatan yang menimbulkan kerugian bagi pasien, pun juga tindakan nakes yang membedakan antara pasien BPJS yang PBI, non PBI, bahkan BPJS dengan mandiri yang dibedakan berkaitan dengan layanan kesehatan yang mengakibatkan etika bisnis ini nggak sesuai karena asuransi BPJS pun juga sebetulnya kan kita bayar ya, bukan gratis gitu. Kemudian bahkan ada kasus yang anak sampai meninggal karena ditolak dirawat di rumah sakit, karena ditolak untuk masuk IGD karena mungkin dia tidak punya BPJS atau dia tidak punya
tidak punya administrasi yang lengkap. Nah, ini yang sungguh miris yang terjadi di Indonesia yang harusnya kita bisa menolong ya, menolong masyarakat yang membutuhkan, tapi pada kenyataannya karena terbentur dari regulasi sehingga kita tidak bisa melakukan tindakan tersebut. Nah, analisa kasus di dalam kesehatan juga mengungkapkan tantangan dan kegagalan kebijakan, yang mana eh, mencakup evaluasi program vaksinasi di negara berkembang. Program vaksinasi ini juga memberikan contoh bagaimana intervensi kesehatan yang terkoordinasi secara global dapat memberikan manfaat yang luas, seperti kasus pada saat kita vaksinasi COVID kemarin ya, yang mungkin ada informasi yang di situ ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga untuk memperkaya diri sendiri justru malah kadang ada yang menyatakan setelah vaksinasi ini kok saya merasa sering sakit gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Ada yang menyampaikan demikian. Nah, itu asimetris informasi lah ya, itu yang faktanya seperti apa ya, wallahu alam gitu. Kemudian ada diskusi etika bisnis yang mana studi kasus memberikan wawasan praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi diterapkan dalam konteks dunia nyata dan bagaimana hasilnya dapat berbeda berdasarkan kondisi spesifik. Dan di dalam etika bisnis ini menunjukkan dengan desain yang tepat, asuransi kesehatan universal itu dapat memberikan manfaat yang signifikan yang mana berkaitan dengan informed consent itu adalah prinsip kunci ekonomi etika kesehatan karena ada persetujuan dari pasien untuk melakukan setiap tindakan apapun di dalam rumah sakit. Di dalam etika bisnis juga mencakup peran teknologi dan perawatan kesehatan, yang mana Ruger menyoroti pentingnya regulasi yang ketat maupun kebijakan privasi untuk melindungi data pasien dan memastikan bahwa teknologi digunakan itu secara etis. Teknologi medis baru dapat membawa manfaat besar, tetapi juga bisa menimbulkan tantangan etis terkait privasi data pasien dan potensi penyalahgunaan. Sehingga di sini di sektor kesehatan menekankan pentingnya keseimbangan antara bagaimana bisa profit, bagaimana dapat meningkatkan inovasi yang ada di suatu negeri, kemudian bagaimana peran stakeholder, bagaimana peran nakes untuk memberikan tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Karena prinsip-prinsip etika bisnis itu juga harus menjadi panduan di dalam semua aspek penyediaan perawatan kesehatan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil itu selalu dalam kepentingan terbaik bagi para pasien dan juga masyarakatnya. Mungkin demikian untuk gambaran garis besar dari apa yang kalian pelajari di TM9. Jika ada pertanyaan, silakan nanti dapat dikomunikasikan di kelas atau mungkin dapat dikomunikasikan kepada saya langsung atau bisa dapat kita diskusikan nanti ya. Jika ada pertanyaan ya. Terima kasih saya akhiri untuk video pembelajaran pada TM9 ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.